Halo Cusamen, selamat pagi dan selamat kembali lagi di podcast School of Life bersama Tius. Aku berharap kamu kabarnya baik-baik aja, tetap sehat, tetap bahagia, tetap penuh sukacita. Dan buat kamu yang lagi sedih, yang lagi mungkin patah semangat, bro, it's okay. Dan gak apa-apa buat sedih, gak apa-apa buat patah semangat. Tapi please jangan lama-lama bro ya, karena hidup masih terus harus berjalan, dan masalah yang kamu hadapi pasti akan berlalu suatu saat, dengan baik atau dengan buruk. Jadi stand up and face the world. Oke? Sebelum aku bahas tema di episode 19 ini, yaitu keuangan dalam keluarga atau di dalam rumah tangga, aku mau update kabar nih. Aku baik-baik aja, aku sehat, bersyukur banget, dan aku tetap berjuang untuk melawan kemalasanku sendiri dengan berusaha bisa produktif dengan podcast ini, dengan baca buku. Oh by the way, buku yang Vilai Soltes Dumal Mit Imandem Darüber Reden itu aku udah selesai, dan isinya cukup menarik, sekitar 500 halaman gitu. Dia menceritakan tentang kehidupannya sebagai psikiater dan menceritakan juga beberapa cerita dari pasien-pasiennya dia. Tentu saja namanya diganti, ceritanya sedikit disesuaikan supaya nggak ketahuan gitu, karena dia juga menangani beberapa orang dari televisi. Jadi dia jaga privasi mereka juga. Tapi aku belajar beberapa hal sih, meskipun seperti novel, seperti cerita gitu, bukan buku-buku yang membahas tema-tema tertentu. Cuman aku belajar beberapa hal. Contoh gini, kamu tau gak sih, ternyata ada loh yang namanya fobia menjadi bahagia. Wih, aku pertama denger, fobia menjadi bahagia, Wizoden, kok bisa? Ternyata dia bahas bukunya. Jadi ternyata ada orang-orang yang punya pengalaman pahit banget dalam kehidupan ini, miserable, terus banyak salah, dan dia gak bisa maafin dirinya sendiri, dan dia tidak mau mengizinkan kebahagiaan itu masuk dalam dirinya, karena buat dia kebahagiaan itu adalah awal dari bencana. Buat dia kebahagiaan itu awal dari sakit hati yang lebih parah lagi dari sebelumnya gitu. Jadi dia gak mau bahagia. Oke, good to know. Oke, itu aja kabarku, dan kita mau langsung bahas tema tentang keuangan dalam rumah tangga. Well, keuangan adalah salah satu faktor yang sangat penting banget di dalam rumah tangga. Crucial. Karena, believe it or not, keuangan adalah salah satu faktor dari 3 faktor tersering penyebab perceraian. Wow, mind blowing. Ya, dulu aku juga berpikir uang itu ya udahlah gitu, uang ngapain sih bertengkar tentang uang gitu, ambil aja deh, aku ngalah gitu. Aku dulu juga berpikir kayak gitu, tapi ternyata enggak. Uang itu adalah faktor yang sangat krusial. Bahkan aku sama istriku beberapa kali bertengkar waktu awal-awal kita married, lumayan sering bertengkar tentang keuangan, karena kita sama-sama punya income, yang satu lebih besar, yang satu lebih sedikit, dan kita nggak tahu nih, aku belum pernah nikah, dia belum pernah nikah, terus ngatur keuangan gimana. Yang satu tendensi buat nabung, yang satu tendensi buat keluar. Ya kalau punya uang kenapa nggak keluar? Ya kalau punya uang kenapa nggak ditabung? Gitu. Toh mati nggak bawa uang. Bener juga sih. Tapi kalau kita nggak punya simpanan kan, kalau misalnya ada apa-apa, uangnya nggak ada. Gitu. Ya, positif sama negatif, dua-duanya pemikiran yang bukan jelek, bukan bagus, tapi ada pro dan cons-nya. Oke, aku akan berusaha share nanti pengalaman kita tentang keuangan, model yang kita pakai setelah banyak banget model keuangan yang kita coba, gimana budgetingnya, yang mana yang banyak, yang mana yang sedikit, yang mana dihilangin, yang mana ditambah. So much we have tried tentang model keuangan, dan kita menemukan satu model yang berfungsi sangat bagus sampai sekarang, dan kita masih belum lihat mana yang harus diimprove karena berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, dan kita bersyukur banget buat itu. Modelnya namanya, kalau aku boleh bilang, kayak model company, jadi model perusahaan. Nanti aku cerita ya. Oke, sebelum itu aku mau kasih tahu tentang poin-poin yang punya potensi menjadi masalah kalau kita ngomongin keuangan dalam rumah tangga. Yang pertama, suami dan istri itu punya latar belakang yang berbeda. Begitu juga tentang latar belakang keuangan. Yang satu dibesarin di keluarga A, yang satu di keluarga B, dengan keuangan keluarga sendiri-sendiri,
Dan saat udah gede, itu bertumbuh, terus dia punya pengalaman sendiri-sendiri juga dalam kerja, dalam pergaulan. Lalu ketemu nih, jadi satu, tinggal satu rumah, tinggal dalam satu bendahara. Ini yang biasanya jadi masalah, karena mungkin belum siap. Makanya aku mau kasih tips, aku mau saranin buat kamu yang masih belum married, yang udah mikir, oh nanti kita tahun depan married, atau udah punya rencana nih, atau masih pacaran, nggak harus married tahun depan atau bulan depan, tapi masih 3-4 tahun lagi, tapi udah ngerasa udah pas nih. Coba deh ngomongin keuangan sama pasangan kamu, sama pacar kamu, berandai-andai gitu. Paling gampang gini, kalau misalnya kita punya uang 100 juta, atau jangan kita, pakai kata kamu aja. Kalau misalnya kamu punya uang 100 juta, kamu mau apa sih Beb gitu? Tanya aja gitu, nanti dia kasih atur, dia bakal kasih cara pandangnya dia tentang uang 100 juta itu, mau ngapain aja. Dari situ kan kamu bisa tahu, oh dia ngatur keuangan gini. Lalu kamu juga kasih, kalau aku bakal gini. Oke, gitu dulu aja. Kalau kalian masih belum terbiasa dengan tema keuangan satu sama lain, itu sebagai pemanasan. Nanti besok atau malam minggu depan, apel kalau ketemu lagi, mungkin bisa bahas lebih dalam lagi. Gajinya berapa? Pengeluaran berapa? Nggak ada masalah sih kalau tentang itu, menurut aku ya. Karena kita sama teman aja kadang-kadang susah gitu buat ngomongin keuangan, apalagi sama pacar. Ya oke, nggak gampang. Kalau kamu nggak mau sedalam itu tentang ngomongin gaji atau pengeluaran, ya udah gitu. I respect your opinion, nggak apa-apa juga. Cuman yang aku mau katakan, it's not bad to know. Bukan untuk menilai dia kelasnya berapa nih buat dia, oke, dia menengah ke atas, oh dia orang kaya, dia orang susah. Enggak, cuman kayak pengen tahu aja gitu gimana cara dia ngatur, bukan masa nominal, tapi tentang mindset keuangan gitu aja. Itu penting banget ya. Karena itu bantu banget sih nanti saat udah married. Karena aku dulu sama istriku nggak sempat banyak banget tentang keuangan. Ya sudah coba sih, sudah ngarah situ, karena kita ngatur married barengan, dan mau nggak mau kita harus atur beberapa hal gitu. Dan waktu itu aku juga sudah mulai mikir, wah nggak gampang juga ya ngobrol keuangan sama dia. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata bisa banget gitu. Ternyata bisa kalau udah kenal, komunikasinya dijaga. Itu adalah satu faktor yang penting. Harusnya aku ngomong komunikasi nanti sih, tapi ya udah terlanjur ngomong. Masalah yang kedua adalah model keuangan yang nggak pas sama keluarga kamu, sama rumah tangga kamu. Ada banyak banget model. Mungkin ada yang kalau dua-duanya income, ngatur uangnya sendiri-sendiri nih. Jadi cuma ngatur iuran-iuran yang bersama, patungan. Ada juga gitu. Ada juga yang satu ngurus income doang, kerja doang. Yang satu lagi ngurus keluarnya doang. Jadi cuma outcome, kemana, apa yang masih kurang, tabung, dan lain-lain. Ada juga model yang diatur bareng. Jadi kamu dapat uang berapa, aku dapat uang berapa, kita kumpulin, kita atur. Which is model ketiga ini yang aku sama istriku lakuin bareng-bareng. Dan masalah berikutnya, poin ketiga adalah keinginan-keinginan yang nggak pas gitu. Visi misi keuangannya nggak pas. Contoh kayak gini, kalau si A dan si B, suami istri, si A pengen punya dream, I want to fly to Japan, misal gitu. Aku mengimpi banget pengen ke Jepang gitu. Mahal loh, nggak murah. Apalagi kalau dari Jerman sini. Sedangkan suami tidak menganggap itu hal yang very important to achieve gitu. Bukan hal yang paling utama untuk dilakuin. Padahal buat istrinya, mungkin itu adalah dream dari kecil dan mungkin itu segalanya buat dia. Lalu ketemu nih, terus si istri ngomong, Beb, aku tuh pengen banget ke Jepang loh. Kita ke Jepang yuk, nanti kalau 2 atau 3 tahun lagi setelah kita nabung. Suami karena buat dia nggak terlalu penting dan dia sebelumnya kurang tahu, dan dia nggak tahu bahkan kalau ke Jepang itu adalah dream dari kecilnya dia, whole life-nya dia. Dia bilang, waduh mahal loh Beb, susah banget loh kita kesana, kita harus nabung berapa lama nih, sekian nih, dan gaji kita sekian, susah loh. Gimana kalau kita ke Prancis aja, yang deket-deket sini. Terus mungkin si istrinya bisa bilang, ya udah deh. Atau si istri bilang, tiba-tiba langsung ngambek gitu, langsung kayak marah-marah nggak jelas gitu. Terus suaminya kayak, kok marah? Kayak gitu-gitu kan
suatu momen yang nggak mengenakan gitu loh. Bukan masalah Jepangnya, bukan masalah mahalnya, bukan masalah nggak punya uangnya. Cuman masalah komunikasinya nggak pas, masalah nggak ngerti aja. Buat suami mungkin ya benar itu mahal, nggak bisa kasih gitu. Buat si istri ya mungkin benar juga gitu, dia kecewa, dia kesel, karena dia whole life-nya dia itu untuk ke Jepang gitu. Apapun alasannya ya. Jadi penting banget buat nggak gampang bilang no sama pasangan kamu. Apalagi kalau tentang dream-nya dia, apa yang dia mau gitu. Kalau emang dia mau, kamu bisa support gitu. Oh, kamu mau ke Jepang ya? Oke. Momentan mungkin kita nggak punya uang, tapi kita coba nabung aja deh. Kalau memang kita udah punya uang, terus ternyata ada waktu ya berangkat. Kalau enggak ya enggak gitu. Tapi sekarang kita prioritasin untuk makan ya, karena pandemi ini aku nggak ada kerjaan nih gitu. Aku yakin dia bisa ngerti kok kalau kita ngomongnya gitu. Sebaiknya juga gitu. Kamu punya dream yang kamu pengen banget, misalnya kamu pengen banget naik sepeda motor ninja gitu, punya sepeda motor ninja gitu. Mungkin buat beberapa istri, buat beberapa wanita, oke, cuma motor doang, Honda juga bisa jalan kok gitu. Tapi buat kita cowok-cowok kan beda gitu kan, ninja gitu, kayak ngerasa keren sendiri gitu. Iya, kayak gitu-gitu. Kamu pun kalau misalnya direspect gitu, your wish, your dream, bahwa kamu pengen punya ninja, terus istrimu bilang, ya oke, kita nabung aja, nanti kalau uang beli aja gitu. Itu kan kita juga seneng gitu. Maka dari itu, hai suami-suami, aku berkata kepadamu, jangan menyepelekan apa yang istrimu mau. Kalau kamu juga sebagai istri, kebalikannya, jangan menyepelekan apa yang suamimu mau. Sama-sama penting. Belajar untuk lihat itu adalah hal yang penting. Oke, aku udah bahas masalah dalam keluarga, dan ternyata secara nggak sadar aku banyak banget udah keluarin mindset dan poin-poin selanjutnya. Sebenarnya aku mau bahas itu dalam poin mindset. Jadi tentang komunikasi, aku ulang lagi ya. Tentang komunikasi itu penting banget kalian jaga komunikasi satu sama lain. Hal sepele mungkin cuma einfach as simple say ask, how are you today? Apa kabar kamu hari ini? Mungkin hal sepele, cuman ini pretty important gitu. Jadi nggak cuma kalau kita udah lama nggak ketemu orang, kita tanya apa kabar bro, wih gimana kerjaan gitu. Tapi di rumah pun kadang kita mikir udah tiap hari ketemu, kabarnya baik lah, aku tahu, aku lihat tiap hari kok gitu, dia makan, dia nonton, dia belajar, aku lihat kok tiap hari kabarnya baik. Hey, it's very important to ask how are you. Tanya apa kabar. Belum tentu loh dia kabarnya baik, siapa tahu dia sedih. Sayang gimana kerjaanmu tadi, lancar nggak gitu. Tadi tuh loh gini gitu cerita. Dan kalau kamu udah tanya, dia cerita, please dengerin. Penting banget untuk invest waktu buat hubungan kamu sama istri kamu atau sama suami kamu. Jangan mentang-mentang udah lihat tiap hari kabarnya baik, belum tentu. Jadi hal yang paling penting adalah jaga komunikasi. Yang kedua, jangan sembunyiin apapun dari pasangan kamu. Ya, aku tahu kamu punya rahasia, mungkin dia juga, tapi berusaha untuk terbuka satu sama lain. Penting banget. Terus, seperti yang udah aku bilang sebelumnya, poin ketiga adalah belajar untuk menjadikan keinginannya dia itu juga hal yang penting dalam hidup kamu. Meskipun itu gak penting buat kamu, tapi belajar untuk lihat tuh sebagai sesuatu yang penting gitu. Jadi kayak saling menghargai dalam rumah tangga. Apa yang dia gak suka dan kamu suka, belajar untuk lihat, oh, oke, dia gak suka. Bukan berarti kamu meninggalkan hal yang kamu suka. Enggak, cuma consider aja gitu. Keep in mind aja, oh dia gak suka. Begitu juga sebaliknya. Apa yang dia suka, yang kamu gak suka, just keep in mind, oh dia suka. Terus ada satu pesan buat kamu, hai suami-suami. Please, perhatiin pakaian istrimu, dandani istri kamu. Itu penting loh. Karena menurutku itu tuh bukan hal yang sepele gitu, mendandani istri. Kalau dia butuh baju, dia butuh celana baru, dia butuh sepatu, ya udah gitu, give the best yang bisa kalian afford, yang bisa kamu afford buat dia. Dia pengen sepatu apa, kasih gitu. Karena gini, yang aku percaya tuh suami itu tuh punya tanggung jawab penuh terhadap istri. Jadi kamu suami, hey kamu cowok-cowok, kamu itu datang ke keluarga cewek, bilang, Pak, Bu, aku mau ambil
anak kamu jadi istriku. Di momen itu, saat mereka kasih kamu anaknya, anak gadisnya, itu tuh tanggung jawabnya yang dari orang tua pindah ke kamu. Jadi kamu tuh yang bener-bener harus tanggung jawab tentang pakaiannya dia, makanannya dia, kecukupannya dia. Dia punya wish apa, itu tanggung jawab kamu buat memenuhi gitu. Lepas dari dia punya income sendiri apa enggak ya, tapi pada prinsipnya kayak gitu. Kalian cowok-cowok meninggalkan orang tua untuk bersatu sama istri gitu loh. Dan untuk bersatu sama istri itu kamu minta dari orang tua mereka. Kamu ambil ini, konsep ini penting banget. Jadi cukupkanlah istrimu dengan sebaik-baiknya. Kalau emang gak bisa afford yang mahal, come on, it's not all about money, tapi give the best gitu loh. Butuh ini, oke, yuk kita beli. Butuh ini, oke. Kalau emang ada, bisa, dan gak ganggu pengeluaran yang lain, gak ngutang kalau bisa, oke, kita beli gitu. Tapi pastiin beli bukan dengan nafsu ingin memiliki, berambisi, tapi oke, we need it, oke, we want it. Ya kamu yang bisa atur sendiri lah. Kamu yang bisa tahu mana yang affordable buat kamu, mana yang mungkin tunda dulu, atau mungkin bisa enggak gitu. Oke? Mindset yang berikutnya adalah it's all about manage. Ini bukan tentang memiliki uang, tapi tentang mengelola uang, mengatur uang. Kalau kita punya mindset, aku punya uang, kita punya uang, oke, gimana kita ngatur? Itu mindset kayak gitu tuh penting. Bukan kayak aku punya uang, ini ada uang, ini punya aku. No, it's not yours. Kamu akan kecewa kalau kamu pikir ini punya kamu. Karena kamu suatu saat mobil kamu rusak, kamu harus ganti, kamu harus bayar. Suatu saat apapun itu, uang itu bisa keluar dengan mudah banget. Keep in mind, it's not about having money, tapi manage. Oke, aku udah jelasin masalah-masalah dalam keluarga. Aku udah jelasin mindset. Sekarang kita masuk ke model keuangan. Seperti yang aku bilang, aku punya model keuangan seperti perusahaan, seperti company, yaitu sistem gaji kalau aku boleh bilang. Itu gimana sih bro sistem gaji? Kayak gini, kayak ada perusahaan aja. Kalian punya pemasukan, kamu punya pemasukan dari manapun, dari gaji atau dari bisnis masuk, lalu kita atur. Oke, ini divisi uang sewa, kamu tiap bulan aku jatah segini. Oke, ini divisi uang makan, kamu tiap bulan aku kasih segini. Oke, ini divisi kucing, kalau punya perusahaan kucing, punya peliharaan maksudnya, kamu aku kasih per bulan segini. Semua diatur gitu. Oke, ini divisi liburan, vacation, karena kita tahun depan mau ke Jepang, atau kita tahun depan mau ke Prancis, aku kasih kamu tiap bulan sekian. Atur gitu. Jadi kayak gitu kurang lebih gitu. Setiap pengeluaran itu seperti divisi-divisi yang harus diatur. Kalian boleh lewat amplop, boleh lewat apapun itulah. Apps, banyak banget sekarang. Kalian bisa cari tahu gimana cara ngatur keuangan. Kalau kita ngatur itu seperti perusahaan, kita pun digaji. Kita juga digaji loh dari gaji kita. Jadi aku sama istriku punya gaji yang sama tiap bulan. Dulu kita bilang itu uang shopping, uang buat shopping. Tapi aku punya ide yang kita jangan kasih uang shopping, itu kita punya tendensi untuk belanja gitu, untuk beli-beli hal-hal yang mungkin gak kita butuhin. Jadi kita ganti dengan uang personal need. Jadi mungkin istriku butuh apa yang personal, yang gak barengan, dan aku juga butuh apa yang gak barengan. Contohnya podcast ini aku biayain dari uang personal need aku. Ya, jadi kita punya uang yang sama, kita punya gaji yang sama, meskipun kita punya pendapatan yang beda. Yang satu lebih gede, yang satu lebih kecil. Kita satuin, kita atur uang makan, uang memberi, kita kasih nama uang taburan. Lalu nanti kita ada satu bagian kecil, yaitu personal need-nya istriku dan personal need-nya aku. Jadi setiap kita punya ini, gitu. Jadi kalau udah habis, ya udah, nggak apa-apa juga gitu. Toh uang makan sudah ada, toh uang jalan-jalan sudah ada gitu. Jadi lebih enak gitu. Dan uang tabungan juga udah ada, investasi juga udah ada, kayak gitu. Itu namanya kalau aku bilang sistem gaji, sistem company. Kalau kamu belum pernah tahu tentang itu, itu berfungsi banget sama pernikahan kita, sama keluarga kita, pas banget. Dan kalau ada apa-apa, misal dia mau ngasih sama orang, ya dia ngomong, sayang, aku mau ngasih ini nih, gimana?
Ya udah kita atur, oke, kita kasih. Kalau misalnya aku juga mau ngasih orang, aku juga ngomong sama istriku, aku mau ngasih dia nih, gini. Oke, kita kasih. Jadi kayak it's our money, it's not my money, it's not her money, but it's our money. Orang-orang yang dianggap penting, aku juga berusaha bilang oke, penting, gitu. Lalu jangan lupa untuk mencukupkan diri dalam segala hal, mencukupkan diri dengan apa yang kamu punya, kayak gitu. Jadi ya kalau emang gaji nih sebulan 10 juta, udah cukupin gitu. Kalau emang gajinya sebulan 3 juta, cukupin gitu. Penting banget. Karena aku percaya miskin itu bukan masalah uang. Menurut aku miskin itu masalah mindset. Mindset kamu saat kamu punya uang tuh kayak gimana? Apakah kamu mau habisin aja? Atau kamu mencoba atur dan kamu terus belajar? Itu yang penting itu menurut aku. Karena aku pun dulu juga gaji gak banyak loh. Aku pernah hidup sebulan tuh cuma dapat 280 euro. Itu dikit banget. Uang rumah 50, masih kasih perpuluhan 10%, kasih persembahan di gereja, buat makan, buat uang semesteran, buat uang asuransi aja udah 80-90 euro. Jadi nggak banyak. Bersyukur banget dulu juga orang tua masih support, meskipun nggak tiap bulan, tapi berapa bulan sekali ada uang. It helps me a lot. Tapi dari dulu aku punya mindset untuk atur keuangan. Ini uang ini, dan ich habe überlebt, atau kalau bisa bilang I've survived gitu. Dan sekarang uangnya lebih banyak, pengeluaran emang lebih banyak. Cuman kita hidup itu, aku kasih bocoran ya, kita hidup tiap bulan itu berusaha banget gak lebih dari 70% dari semua pemasukan kita. Aku kasih kalian bocoran nih. Iya, kita berusaha hidup dari 70% yang ada. Yang 30% kemana? 10% dari itu perpuluhan, 10% lagi untuk investasi, 10% lagi untuk emergency cash. Jadi tiap bulan kepotong 30%, kita hidup dari 70%. Dari 70% itu udah termasuk uang rumah, uang makan, uang belanja, personal need, dan lain-lain. Dan masih bisa ngasih gitu. Tapi bukan berarti kita nggak menikmati hidup loh dengan 70%. Kita mencukupkan dengan apa yang kita punya. Kita bisa jalan-jalan juga kalau kita mau. Kalau pas nggak ada uang, ya udah bulan depan gitu. Easy aja gitu. Jadi have fun bro, atau sis, dengan adventure money-mu, keluarga kamu. Enjoy it, setiap stepnya. Nikmati setiap step kamu, karena di setiap step kamu pasti belajar kok. Oke, terima kasih banyak buat dengerin podcast ini sampai akhir. And I cannot thank you enough to you for listening this podcast dan supporting me. I'm very happy that I have you. Seneng banget aku bisa boleh bercerita, ngomong sama kamu, hangout kamu di sini. Dan aku mau tutup podcast ini dengan satu quotes, yaitu it's not about having money but managing. Kalau kamu ada pertanyaan, kamu kasih saran, kritik, apapun itu, just write me an email di tius@anv-blog.com. Aku pasti baca email kamu, aku jawab juga. Dan jangan pernah lupa bahwa you are very blessed. Bye-bye.